Pada video saya yang lalu yang saya bahas perihal IPO-nya Akseleran ya, di video yang ini, di judul Contoh Ruko 2 miliar laku terjual 6 miliar itu saya melihat banyak komen-komen ya di situ. Contohnya seperti ini, perusahaan busuk kok bisa IPO, ya kan? Lalu mana lagi? Jadi nah ini BEI entah apa di benaknya mengejar kuantiti bukan quality dan akan selalu dipamerkan di kinerja semesteran mereka. Pasar pun makin sepi karena retail unyu-unyu sedap sekali buat dihidangkan ke meja bandar. Ya, lama-lama retail juga kapok, apalagi bursa juga membosankan, likuiditas makin kering. Jadi bukan cuma saya aja yang selalu bilang di Telegram saya, value transaksi ISG kok makin lama makin parah gitu ya. Jadi kenapa BI menerima perusahaan-perusahaan seperti ini? Bukankah ini merugikan konsumen dan integritas Bursa Efek Indonesia itu sendiri? IDX kok kurang selektif? Apakah ditarget jumlah IPO? Mohon edukasi Pak minimal 1 minggu sekali. Ya, jadi ibaratnya kesimpulan yang saya tarik itu adalah banyak di luar sana mungkin yang tidak tahu syarat untuk IPO di Indonesia itu seperti apa. Ya kan itu pertama. Mungkin mereka belum pernah ikut sekolah pasar modal yang diadakan oleh perwakilan bursa efek di masing-masing daerah. Mungkin ya. Kalaupun pernah ikut, mungkin datangnya terlambat. Jadi yang di awal-awal itu biasanya materi sekolah pasar modal yang di awal-awal itu menjelaskan syarat-syarat untuk suatu perusahaan bisa IPO. Nah, mungkin datangnya telat, jadi nggak ikutan dengar. Tapi bukankah dibagi ya materinya, materi sekolah pasar modal? Ya, cuma mungkin kurang menarik ya. Kalau yang awal-awal itu kan ibaratnya terlalu banyak penjelasan teori apa segala macam. Nah, di video ini saya akan coba sharingkan ke Anda. Ya, jadi ini syarat agar perusahaan itu bisa listing di Bursa Efek. Ya, melakukan penawaran. Jadi pertama sudah pasti harus berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas ya PT. Masa operasional minimal untuk papan pengembangan itu 12 bulan, untuk papan utama minimal 36 bulan. Jadi simpelnya begini, perusahaan yang umurnya baru 3 tahun atau 3 tahun setengah lah, katakanlah begitu, itu boleh IPO. Ya, perusahaan itu baru berdiri kurang lebih 3 tahun setengah, bahkan baru berdiri 1 tahun lebih dikit, boleh IPO. Jadi jangan kaget. Jadi kalau ditanya apakah bursa efek mengejar kuantiti daripada kualitas, ya saya bukan bela bursa efek, enggak. Saya enggak bela bursa efek. Cuma ya memang syaratnya seperti itu, sehingga calon-calon emiten baru yang moral hazardnya parah, ya, tidak memiliki moral hazard, artinya etikanya terhadap uang orang lain itu bodoh amat. Ya, ibaratnya calon-calon emiten yang perusahaannya sebenarnya nggak sehat-sehat banget, itu akan berbondong-bondong untuk melakukan IPO. Karena ya memang syaratnya seperti ini. Lanjut lagi di sini. Ini yang luar biasa ya. Laba usaha, bukan laba bersih loh ya. Laba usaha. Ya saya nggak. Di sini tidak dibilang laba bersih. Tidak. Laba usaha. Laba usaha itu apa? Omset kurang HPP, harga pokok penjualan, jadinya laba usaha. Belum jadi laba operasional loh. Belum. Baru laba usaha saja. Ya. Di mana untuk papan pengembangan itu boleh ya dapat belum memiliki laba. Ini Anda lihat di sini sendiri. Dapat belum memiliki laba. Tetapi jadi laba usahanya itu boleh rugi. Jadi makanya kayak akseleran itu laba usahanya kan rugi itu boleh. Tapi, nah di sini
proyeksi tahun kedua sejak tercatat harus mendapatkan laba usaha dan laba bersih. Nah, proyeksi, Bos. Siapa yang bisa tahu masa depan? Ya dibikin aja proyeksinya optimis kan ibaratnya dengan kita mendapatkan dana fresh money dari IPO ini maka kami akan melakukan ini bla 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 sehingga proyeksinya ke depan kita akan bisa menghasilkan laba syukur-syukur laba bersih kan gitu. Tapi kan itu proyeksi. Yang jelas saat ini secara laba usaha pun rugi boleh. Akseleran laba usaha rugi boleh. Boleh, Bos. Ya. Kalau papan utama itu 1 tahun terakhir sudah harus laba. Itu. Oke. Terus, net asset. Papan pengembangan 5 miliar boleh, Bos. Kalau papan utama 100 miliar minimal. Simpelnya asetnya harus 100 miliar ke atas. Jadi akseleran kalau memang tempo hari itu jadi IPO-nya, tidak dia tunda, maka dia akan masuk ke papan pengembangan karena dia belum ada laba usaha. Belum. Jadi dia akan masuk ke dalam papan pengembangan. Anda misalnya punya bisnis, katakanlah tambak udang, atau ibaratnya perkebunan karet yang ya ibaratnya 1.000 hektar, 500 hektar gitu ya. Kalau aset Anda dihargai minimal 5 miliar, ya boleh, boleh. Tinggal ada yang mau beli apa enggak. Ya, kalau yang di bawah-bawah ini udah enggak, ini mah gampang lah bisa dibuat-buat apa segala macam ya. Yang jelas sampai di sini Anda bisa tahu bahwa perusahaan itu rugi secara laba usaha ya loh ya, bukan laba bersihnya nggak ada, tapi laba usahanya pun nggak ada, itu bisa. Ya, laba usahanya nggak ada pun boleh. Jadi bukan setelah setelah beban operasional itu masih menghasilkan rugi, enggak. Di laba usahanya aja dia udah rugi boleh. Ya, kan di sini laba usaha boleh rugi, ya. Jadi ada laba usaha, ada laba bersih, ya. Jadi ini beda. Jadi jangan kaget. Jadi bukan berarti bursa itu mencari kuantiti. Makanya di video tentang IPO XX1, saya kan sebut XX1 ini kalau nggak ada pandemi, dia tidak akan IPO. Nggak akan, karena kondisi keuangannya sangat kuat. Ngapain IPO? Repot-repotin aja, syaratnya banyak, harus laporan keuangan tepat waktu, kalau nggak didenda lah apalah, kayak gini lah. Tiap tiap tahunan harus laporan keuangan di audit eksternal lah, inilah itulah. Males, capek ngapain? Itu loh. Buat apa wong saya lagi enak-enak begini, cash banyak, perusahaan dalam kondisi kuat, solid. Ngapain saya harus IPO? Nah itu contoh salah satu Taipan yang ada di Indonesia juga, ya, yang memiliki hotel yang digunakan untuk KTT G20. Saya nggak perlu sebut loh ya, nggak perlu sebut. Anda harusnya tahu itu siapa yang punya, konglomerasi mana. Ibaratnya konglomerasi yang menjadi kompetitornya Unilever, walaupun tidak secara head to head karena pangsa pasar mereka berbeda, tapi konglomerasi itu tidak akan IPO. Bahkan sampai hari ini pun Anda tidak akan menemukan anak usahanya yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia. Nggak akan. Kenapa? Ya karena konglomerasi itu, walaupun itu perusahaan keluarga, tapi secara keuangan solid. Saya pernah kerja di sana 3 tahun. Dimulai dari ketika krisis keuangan tahun 2008. Jadi saya tahu betapa kuatnya kondisi keuangan mereka. Tapi kalau ditanya manajemennya kayak apa, ya namanya perusahaan keluarga kayak apa sih? Ya kan? Ambil contoh juga ada banyak perusahaan farmasi yang besar-besar yang masih manajemennya pola kekeluargaan ya. Jadi yang di pentolan-pentolannya itu direksi-direksinya itu adalah keluarga semua, family semua. Secara keuangan kuat, mereka tidak akan listing di bursa, tidak akan walaupun manajemennya jelek. Tapi keuangannya kuat, tidak akan. Jadi simpelnya yang listing di bursa itu adalah calon emiten yang lagi butuh duit fresh dengan cara yang mudah.
kitanya sebagai retail ini yang harus pinter-pinter menelaah. Ya, makanya saya kasih video tentang XX1, saya kasih video akseleran, di mana di situ ada cara-cara hitung ini layak nggak valuasinya segini, ini layak nggak kalau kita mau beli IPO-nya. Itu simpel-simpelan secara hitung-hitungan warung kopi, cuman modal kalkulator doang, ya, itu Anda bisa hitung layak apa enggak, seperti itu. Jadi ya itulah kenyataannya yang saat ini terjadi di Bursa Efek Indonesia, dan bukan cuma di Bursa Efek Indonesia, di seluruh bursa efek pun juga begitu. Nggak harus profit untuk bisa listing di bursa efeknya. Nggak perlu, karena ya itu tadi pasar modal, tempat orang yang tempat suatu entitas, tempat suatu perusahaan yang sedang butuh modal boleh masuk untuk dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki modal agar bisa bertemu. Disebutlah pasar modal. Oke, semoga sharing ini bisa menambah wawasan bagi Anda. Jadi gak usah kaget. Kedepannya akan semakin banyak emiten-emiten yang ya Anda lihat laporan keuangannya kok begitu, kok begitu, kok begitu. Ya memang boleh. Dan di semua negara bursa efeknya pun juga memperbolehkan. Thank you for watching. See you in the next video.